untuk adik-adik semua, ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Nah, siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Sekarang juga kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita sebelum mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk beribadah bersama-sama walaupun masih dalam keadaan online. Engkau yang berkati Bapa setiap firman yang disampaikan kepada kami pada pagi hari ini agar dapat kami dengarkan dengan baik, dapat kami mengerti, sehingga firman tersebut dapat tumbuh di dalam kami dan dapat berbuah di dalam kami juga, sehingga orang-orang banyak mengenal Engkau daripada kami Bapa. Engkau yang bantu kami agar kami dapat berkonsentrasi sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala berkat-Mu Bapa, berkati kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Nah, itu tadi pembukaan kita ya. Sekarang untuk menyiapkan hati kita nyanyi satu lagu dulu ya bersama-sama. Judulnya Bapa Ku Datang Padamu.
sudah menyanyikan lagu tadi, sudah lebih siap hati kita sekarang. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan dengan semangat untuk siap-siap dengar firman. Kita nyanyikan bersama-sama baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Mary. Kak Mary sungguh sangat bersuka cita bisa bertemu dengan adik-adik walaupun masih secara online ya. Nah, tadi kalian sudah memuji Tuhan, saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sudah siapkan Alkitab kan? Iya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah ini yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Tadi kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan, saat ini kami mau duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati juga Kak Mary yang menyampaikan firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita buka kitab Amsal, pasal yang keempat, ayat 1-4. Amsal 4, ayat 1-4. Kak Mary mau bacakan dari sini dan adik-adik membacakannya dari rumah ya. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum Kak Mary mau menjelaskan tentang kitab Amsal ini, kita mau lihat dulu video berikut ini ya. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala
tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya, tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, adik-adik, siapa yang pernah mengalami seperti Lala tadi? Ya, ketika Lala dinasehati oleh ayah dan ibunya, Lalanya malah marah-marah ya. Mereka bilang bahwa ibunya cerewet. Adik-adik, siapa yang pernah mengalami seperti Lala tadi? Ya, ketika Lala berdiri terlalu lama di depan kipas angin, ibunya menasehati supaya Lala jangan berlama-lama di kipas angin. Begitu juga ketika Lala melihat bahwa ada es krim yang banyak di kulkas, Lala ingin menghabiskannya semua. Tetapi ayahnya berkata bahwa Lala jangan dihabiskan es krimnya, sedikit saja supaya nanti radang tenggorokannya sakit Lala tidak kambuh. Tetapi Lalanya tidak menuruti apa nasihat dari orang tuanya. Sehingga ketika ayah dan ibunya tidak melihat, Lala makan dengan lahapnya es krimnya sampai habis. Dan akhirnya Lala pun sakit tenggorokan ya adik-adik ya. Nah itulah kalau kita tidak mendengarkan nasihat dari ayah dan ibu kita akan mengalami kejadian yang tidak baik ya. Seperti dalam kitab Amsal saat ini yang kita baca tadi dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4 ya. Nah, sebelumnya Kak Mary mau tanya dulu. Siapakah penulis dari kitab Amsal ini? Ya, betul. Penulis dari kitab Amsal ini adalah seorang raja yang bernama Raja Salomo. Raja Salomo ini dia menjadi raja yang terkenal pada zaman itu ya. Karena apa? Karena Raja Salomo adalah raja yang sangat penuh dengan hikmat Tuhan, raja yang sangat bijaksana. Banyak raja-raja, banyak orang-orang datang kepada Raja Salomo untuk mendengarkan nasihat dari Raja Salomo ya. Nah, adik-adik, saat ini kita mau belajar tentang kita mendengar didikan supaya kita memperoleh pengetahuan seperti Raja Salomo tadi. Nah, adik-adik semua, kepintaran dan kebijaksanaan yang diperoleh oleh Raja Salomo itu tidak datang dengan sendirinya, bukan tanpa sebab, tetapi berasal daripada Allah. Nah, adik-adik masih ingat tidak cerita ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada Raja Salomo dalam mimpinya? Tuhan berkata kepada Salomo, "Apa yang kau minta daripadaku?" Dan Salomo, karena dia sudah menjadi raja, Salomo meminta, "Tuhan berikan kepadaku hikmat dan pengetahuan supaya aku bisa memimpin bangsa yang besar ini." Nah, adik-adik,
karena Salomo meminta hikmat dan pengertian, akhirnya Tuhan pun memberikan hikmat dan pengertian kepada Salomo. Bukan hanya itu saja, tetapi Tuhan juga memberikan kekayaan dan kehormatan kepada Raja Salomo. Ya, jadi hikmat yang didapat daripada Raja Salomo itu berasal daripada Tuhan. Ya, nah, adik-adik, selain hikmat yang diterima oleh Raja Salomo berasal dari Tuhan, Salomo juga mendapatkan pengetahuan, Salomo juga mendapatkan kebijaksanaan dari orang tuanya, ya, dari keluarganya, ya, dari mama dan dari papahnya, dari ayahnya, ya. Seperti dikatakan di ayat ke-1, katanya begini. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Nah, siapa yang tahu ayah dari Raja Salomo? Ya, betul. Ayah dari Raja Salomo adalah Raja Daud, ya. Raja Daud juga adalah seorang raja yang sangat besar, sangat termasyhur pada saat itu, ya. Karena Raja Daud juga adalah raja yang takut akan Tuhan, ya. Nah, adik-adik, takut akan Tuhan itu apa sih? Ya, di dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan bahwa, coba kita buka Amsal 1 ayat 7. Dikatakan bahwa di situ, ya, Amsal 1 ayat 7 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan di sini bukan berarti takut karena Tuhan itu menyeramkan, tidak. Tapi takut akan Tuhan adalah takut untuk melakukan dosa, takut untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jadi Raja Salomo juga seperti Raja Daud, mereka adalah raja-raja yang takut akan Tuhan, ya. Nah, adik-adik, sesibuk apapun Raja Daud, ya, kita tahu bahwa seorang raja itu sangat sibuk, dia masih memberikan nasihat dan didikan kepada anaknya, ya, terutama Raja Salomo. Adik-adik sekolah minggu, kenapa sih kita harus mendengarkan nasihat atau didikan dari orang tua kita, dari mama papa kita, dari guru-guru kita, ya, dari guru-guru sekolah minggu atau guru-guru di sekolah? Kenapa sih? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ya, karena kita masih sangat kecil, kita masih sangat muda, yang harus banyak belajar dari orang-orang yang sudah terlebih dahulu mengalaminya, ya, seperti orang tua kita, guru-guru kita, ya. Nah, adik-adik, anak-anak itu ibarat seperti kayu yang masih sangat muda, ya. Kalau kayu yang masih sangat muda itu masih bisa dibentuk, masih bisa diubah-ubah, masih bisa masih mudah dipatahkan juga bisa, ya. Nah, adik-adik, anak-anak itu seperti kayu yang masih sangat muda. Jadi, adik-adik masih bisa untuk dibentuk, masih bisa untuk diubah. Bayangkan kalau kayu yang sudah tua, kayu itu sangat susah untuk dibentuk lagi. Jadi adik-adik yang masih kecil masih bisa untuk dinasehati dan harus juga banyak-banyak mendengarkan didikan, banyak-banyak mendengarkan nasihat, ya. Nah, adik-adik sekolah minggu juga tidak hanya mendengarkan nasihat atau didikan orang tua juga, ya, tetapi juga melakukannya. Jangan seperti pepatah mengatakan bahwa masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Artinya apa? Ya, didengar tapi tidak dilakukan. Jadi ketika adik-adik mendengar nasihat dari orang tua, dari guru-guru, dari abang, atau dari orang yang lebih tua dari kita, adik-adik pun harus mendengar nasihat itu dan melakukannya. Kenapa sih, Kak, kita harus melakukannya? Ya, karena semua nasihat-nasihat itu adalah untuk membimbing adik-adik semua, ya. Karena kalau kalian masih sangat kecil, sudah memperhatikan didikan orang tua, sampai besar pun
apa yang dinasehati oleh orang tua, apa yang dididik oleh orang tua itu akan kalian ingat ya. Dan itu yang akan menjagai kalian dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan bahkan nanti adik-adik pun akan menjadi orang tua, dan adik-adik pun akan menasihatkan hal yang sama kepada anak-anak kalian ya. Seperti tadi kata Raja Salomo, dia katakan apa? Karena dia apa? Ayat yang ke-4. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Jadi Salomo pun diajari oleh ayahnya ya. Dan Salomo mengajarinya juga kepada anak-anaknya gitu ya adik-adikku. Nah adik-adik sekolah minggu, saat ini firman Tuhan mengajak kita untuk menyukai didikan dan pengetahuan dan pengajaran ya. Sebagai anak-anak Tuhan kita diajak untuk mendapatkan hikmat, pengertian, kecerdasan juga kepintaran. Tapi bagaimana cara kita mendapatkannya ya? Yang pertama, anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan harus mau mendengar didikan dan pengajaran dari orang tua kita, dari mama kita, dari papa kita, juga dari guru-guru kita ya, baik yang di sekolah maupun yang di sekolah minggu. Bahkan kita juga harus mau mendengar firman Tuhan, harus rajin membaca firman Tuhan, karena di dalam Alkitab ada banyak nasihat-nasihat yang akan menjagai kita, yang akan membuat kita menjadi anak-anak sekolah minggu, menjadi anak-anak yang baik ya. Nah yang kedua, kita juga bisa belajar, kita juga bisa mendengarkan pengetahuan, nasihat-nasihat dari media sosial, dari internet, dari YouTube, tetapi harus pengawasan orang tua ya. Nah, kita bisa banyak belajar di sana, kita bisa banyak mendapatkan pengetahuan di sana ya. Dan adik-adik jangan lupa selalu memohon kepintaran dari Tuhan ya, dengan rajin berdoa ya, supaya Tuhan memberikan hikmat, kepintaran kepada kita semua, sehingga adik-adik sekolah minggu menjadi adik-adik yang pintar, jadi adik-adik yang takut akan Tuhan, sehingga ketika dewasa kelak pun kalian akan terus ingat akan ajaran firman Tuhan, ajaran dari orang tua kalian ya. Nah itu saja yang Kak Mary mau sampaikan saat ini. Kak Mary akan tutup di dalam doa ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengar firman Tuhan tentang nasihat dan didikan Tuhan. Jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang mau mendengar akan pengajaran, akan nasihat-nasihat Tuhan, baik dari orang tua kami, dari guru-guru kami. Terlebih kami mau mendengar Tuhan, nasihat dan ajaran daripada firman Tuhan, sehingga kami pun menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan kami dijagai oleh setiap nasihat-nasihat orang tua kami, sehingga kami pun Tuhan terhindar dari sesuatu yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Dan kami terus berdoa Tuhan, di masa pandemi ini biarlah Tuhan menjauhkan virus corona Tuhan dari negara kami, dari bumi ini Tuhan, sehingga pada saatnya nanti Tuhan kami boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan, kami boleh bersekolah, kami boleh sekolah minggu Tuhan, kami boleh bertemu dengan teman-teman kami. Itu yang menjadi doa, menjadi pokok doa kami Tuhan, yang kami naikkan kepadamu. Terlebih kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan, untuk keluarga kami, biarlah Tuhan juga memberikan kepada mereka kesehatan, begitu juga kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik semua, sampai jumpa lagi. Shalom. Nah, itu tadi firman yang disampaikan untuk kita pada hari Minggu ini ya adik-adik. Diingat-ingat selalu dan selalu berusaha untuk melakukannya setiap harinya. Sekarang kita angkat satu pujian lagi, dengar Dia panggil nama saya.
panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Untuk menutup ibadah kita pada hari Minggu ini, kita berdoa lagi bersama-sama. Kita lipat tangan kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya sudah beribadah bersama-sama di ibadah online sekolah minggu. Tetap semangat untuk bertemu di minggu-minggu depan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.